Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Ibu, seharusnya anak saya ikut nyanyi pada malam hari ini. Anak pertama kami namanya Mozart Beda, berusia 26 tahun. Yang kedua adalah Notka Naomi Salsa, berusia 25 tahun. Dan yang terakhir adalah Alicia Simfoni Hasdea, berusia 6 tahun. Jadi anak kami tiga-tiganya ada musik-musiknya, saudara. Tapi Mozart tidak bisa ikut sekarang karena tiba-tiba tadi siang suami saya masuk rumah sakit. Saya juga belum bertemu dengan suami saya namanya Bapak Pendeta Edi Silalahi. Kami memimpin satu lembaga misi di Indonesia ini yang berpusat di Bandung, yaitu lembaga misi, yaitu lembaga Asia Pasifik International Indonesia, yaitu lembaga yang mengutus anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ke seluruh pelosok-pelosok di Indonesia. Kita tidak mengutus ke kota-kota karena di kota-kota ada HKBP, ada GBI, tapi kami desa-desa itu sudah tidak terlalu terkenal ya gerejanya, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Tapi kami khususnya adalah menjangkau unreached people group, yaitu suku-suku yang terabaikan seperti suku Baduy, suku Akit, manusia perahu yang ada di Batam, lalu banyak lagi. Dan saya melihat Tuhan Yesus mencintai semua bangsa, bangsa Batak dan bangsa-bangsa yang lain. Amin. Saudara, suami saya tadi masuk rumah sakit. Saya jadi teringat 8 tahun yang lalu. Jadi dia tidak pernah lagi masuk, sebetulnya baru kali ini dia masuk rumah sakit. Setelah 8 tahun dia masuk rumah sakit. Dan waktu itu saya pikir suami saya nggak selamat. Waktu itu kami sedang melayani di satu negara di Amerika. Tiba-tiba dia sakit. Suami saya beratnya saudara 103 kilo. Dia orang terganteng kedua di dunia setelah Tuhan Yesus. Saking rakusnya saudara, perutnya juga besar gitu. Makannya lemak, biasa orang Batak B2, B1, B3 selalu makannya. Tapi ketika kami di kota New York, semalam setelah kami melayani satu gereja di sana, dia sakit. Perutnya keras. Pagi-pagi dia meraung-raung. Dia katakan, "Mama, perut saya sakit." Waktu itu saya pusing dari negara orang. Lalu reception hotel bilang, "Call 911." Call 911. Saya tidak tahu 911 di film. Saya pikir bagaimana panggil 911. Tapi saya telepon panitia dan panitia akhirnya membawa ke rumah sakit di Amherst, di Queen, New York. Dan dia dirawat 10 hari dan tidak sembuh. Harusnya dia dioperasi di Amerika, tapi dokter di sana bilang harus nunggu sebulan lagi. Waduh, anak kami waktu itu 2 tahun. Kami tinggalkan yang paling kecil. Suami saya katakan pulang. Oh saudara, ketika kami pulang di Indonesia, ternyata itulah awal dari lembah-lembah kekelaman kami. 5 rumah sakit di Indonesia nggak sembuh saudara, sampai dia dibelah di rumah sakit Advent perutnya, dan ternyata kambuh lagi. Terakhir di rumah sakit RSPAD, padahal dokternya sudah meyakinkan kami ini pasti sembuh dengan di rumah sakit itu. Tapi akhirnya dokternya bilang, "Maaf, kami tidak bisa bantu." Waktu itu suami saya meraung-raung terus karena kesakitan. Dan dia katakan waktu siang hari setelah pulang dari rumah sakit RSPAD, dia katakan, "Mama, aku tidak kuat lagi. Aku mau pulang. Aku sudah siap pulang." Suami saya sangat siap untuk pulang ke rumah Bapak, karena dia tahu kalau dia mati, dia pasti ada di pangkuan Tuhan. Tapi waktu itu entah apa di dalam hati saya katakan, dia katakan begini, "Mana anak-anak?" Saya katakan, "Anak-anak yang 2 sekolah, mana yang kecil?" Lalu saya bawa yang kecil waktu 2 tahun, dia ciumi anak kami, saudara terakhir, Alicia. Nah, setelah itu dia katakan sama saya, "Mama, nyanyilah kau terakhir untuk aku." Terus saya katakan,
nggak bisa makan. Tapi siang itu juga teman saya namanya Cousin dari Bandung, dia telepon saya. War, bagaimana suamimu? Bawa ke rumah ke dokter Sadikin di kota Bandung. Lalu ada dokter yang bagus katanya. Saya bawa semua surat-surat dari semua rumah sakit. Lalu dokter ini katakan, oh gampang, saya biasa ngerjain sakit seperti ini. Ibu bawa ke rumah sakit Mitra di Jakarta. Saya bawa suami saya. Lalu di CT scan lagi, di MR, CBD, MRI. Lalu setelah keluar saudara hasilnya, dia dokter itu saudara, dia pukul kepalanya, dia bilang, saudara kalau saya sakit jantung mesti saya duluan yang mati saudara. Jadi dia pukul kepala, dia bilang, ibu ini nanahnya sudah kemana-mana, saya tidak bisa mengerjakan ini. Bapak harus dibawa ke Jerman. Saudara ngedengar Jermannya senang, tapi ngedengar duitnya nggak senang saudara. Karena kami sudah habis-habisan. Dan waktu itu kami pada waktu itu 8 tahun lalu kami menggembalakan jemaat seperti ini di kota Bekasi. Lalu jemaat-jemaat sudah mau taken list lagi saudara. Tapi saya kata dan ketua majelisnya katakan, ibu bagaimana kita umumkan lagi di gereja? Saya bilang no, tidak. Karena mereka tahu kami akan pergi ke Jerman, padahal uang cuma berapa lagi. Tapi saya katakan sama orang itu bilang, saya tontang panggil sana sini karena suami saya ternyata nggak bisa berdiri lagi. Tapi Tuhan tetap baik, dia sanggupkan juga. Akhirnya sampai di Jerman. Jerman, saudara, kenapa harus Jerman? Karena ada satu alat namanya endoskopi ultrasonografi, dan hanya ada satu di Hamburg. Memang ada alat ultrasonografi di mana-mana, tapi banyak alat endoskopi, tapi yang ultrasonografi hanya ada di Hamburg, dan penemunya adalah profesor di sana. Ketika sampai di Jerman, saudara, dan penemunya ternyata seorang Indonesia, Profesor Suhendra. Suami saya review, saya tanda tangan karena dia katakan kalau ini gagal maka suami ibu lewat. Tapi waktu itu saya tanda tangan karena kami sudah sampai di Jerman, mau apa lagi. Tapi saudara ternyata berhasil. Suami saya berbulan-bulan nggak bisa makan saudara, sampai kurus. Tapi waktu itu dia bisa duduk saudara, dan dia mau makan. Dia katakan, mama belikan aku Indomie, katanya di Jerman maka ada Indomie saudara. Tapi itu sudah satu berkat mujizat bagi saya. Sebulan lebih kami di Jerman dan suami saya sembuh total. Amin.